Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 30 Januari 2025. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 30 Januari 2025. Oke. Shock ya, aku lihat di sini kaget dia ya, karena perubahan yang saat ini kamu tunjukkan, atau ya dia melihat kamu sekarang berubah drastis, berubah banget, beda banget dengan yang dulu dia kenal, dengan saat waktu masih bersama dia ya, kamu tuh beda banget gitu. Dan ini membuat dia kaget. Dan aku lihat di sini perubahan yang kamu lakukan memang karena sudah terbongkar segala sesuatu yang selama ini tertutup-tutupi, atau apa yang selama ini yang selama ini dirahasiakan ya. Jadi kalau aku lihat di sini ada suatu pencerahan yang sudah kamu dapatkan, kemudian mungkin pencerahan itu membuatmu terluka atau kecewa, sehingga aku lihat di sini kamu melakukan suatu perubahan atau transformasi besar-besaran. Aku melihat kamu dengan dia ini cerminan ternyata ya, dan dia melihat adanya cerminan dirinya di kamu gitu. Dan aku melihat juga di sini akhirnya itu karena dia melihat ada banyak hal kemiripan di antara kalian atau cerminan diri dari kamu, akhirnya di sini dia mulai mengintrospeksi diri dia ya, mengintrospeksi diri, walaupun mungkin di sini dia harus membuka kembali luka batinnya di masa lalu, atau bisa jadi memang juga ternyata dialah yang pemberi luka batin kepadamu ya, hubungan kamu dengan dia ternyata selama ini tuh memberikan luka batin. Oke, kalau aku lihat juga di sini ternyata dia masih loh memiliki suatu gairah atau rasa hasrat yang membara terhadap kamu. Dia masih ya tergila-gila, masih merasa senang dengan kamu, masih sayang sama kamu seperti itu. Memang ada keinginan dari dia nih untuk menghubungi kamu lagi atau berkomunikasi lagi dengan kamu, tapi dia nggak mau duluan dia yang menghubungi, maunya kamu duluan yang menghubungi. Jadi sampai detik ini, sampai hari ini, sampai kamu melihat video ini, aku melihat sebenarnya dia ini masih tertarik sama kamu ya, bahkan masih ingin ada komunikasi yang intim lagi seperti dulu. Tapi dia nggak mau memulai komunikasi itu duluan, maunya kamu duluan yang menghubungi dia. Jadi ini orang kalau aku lihat gengsinya gede, egonya juga besar, sombong juga gitu ya. Jadi maunya dia yang dikejar-kejar, maunya dia yang dicari-cari, maunya dia yang diprioritaskan seperti itu. Dia nggak mau mengejar-ngejar orang, tapi dia memang tertarik, dia bergairah sama kamu. Makanya sampai saat ini dia masih menunggu komunikasi atau menunggu pesan dari kamu, menunggu kamu menelpon dia, seperti itu, nunggu kamu mau berbicara dengan dia, seperti itu ya. Jadi aku lihat di sini dia pasif, ya pasif tapi masih berharap seperti itu. Dan aku lihat di sini dia kayak benar-benar lagi menunggu komunikasi kelanjutan dari kalian berdua gitu. Maunya hubungan ini digimanain. Oke, nampaknya aku lihat saat ini dia mungkin menghadirkan wanita lain atau pria lain ya, sehingga aku lihat di sini nggak cuman kamu tuh pilihan dia ya, pilihan dia ada si A, si B, si C lainnya kayak gitu. Jadi makanya di sini dia masih besar kepala ya. Besar kepala apa sih kalau besar kepala tuh egois ya, sombong, angkuh. Makanya dia nggak mau menurunkan harga dirinya gitu. Maunya nunggu kamu lah yang ngejar-ngejar dia atau kamu yang menghubungi dia gitu. Dia nggak mau kalau misalkan dia duluan yang memulai untuk menghubungi kamu gitu ya. Jadi kalau aku lihat
entah ini kamu sadar ataupun tidak, sebenarnya ya dia masih ada yang lain gitu. Ya masih ada wanita atau pria lain di belakang kamu. Sedangkan kalau aku lihat saat ini, dia merasa bahwa kamu tuh sekarang kayak udah menerima keadaan aja gitu. Kayak dulu kan kamu kalau misalkan dia ngilang, dia punya pasangan lain, dia punya pilihan lain, kamu tuh gupek kan, gupek nyariin dia, mau mohon-mohon sama dia, seperti itu. Kayak pokoknya nggak terima dengan dia yang menghadirkan pilihan lain atau pasangan lain. Nah, sekarang aku lihat kamu itu dia rasa kayak ya udah beradaptasi dengan apa yang ada, kayak menerima situasi, tidak mau lagi memaksakan segala sesuatunya. Kalau misalkan dia memang ada yang lain ya sudah itu hak dia gitu. Kamu lebih apa ya, lebih ingin mencari penerangan dalam dirimu, ingin healing aja, ingin menyembuhkan luka batinmu yang mungkin sempat dia berikan ke kamu, rasa kekecewaan itu ya kan pengen kamu sembuhkan. Jadi kalau aku lihat di sini memang sekarang kamu mulai ringan hati, beradaptasi, menemukan dan mengubah hal-hal yang selama ini menurutmu kelam menjadi terang, menjadi tenang, menjadi ya baik-baik saja seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat keadaan kamu sekarang ingin healing atau ingin sembuh dari luka batin, dari rasa kecewa, dari penyesalan ya. Oh, jadi memang ternyata nggak sekali dua kali ya dia berselingkuh atau dia menghadirkan wanita atau pria lain itu aku lihat di sini, karena di sini di kartu ke-5, di sini kartu ke-3. Berarti memang sering ya menghadirkan wanita atau pria lain di hubungan kalian. Seperti itu. Wajar sih kalau misalkan sekarang kamu bersikap kayak ya udah kalau misalkan dia memang memilih yang lain atau menghadirkan yang lain di hubungan kalian ya udah gitu, mau dikata apa itu hak dia gitu. Kamu jadi kayak gampang aja gitu mengikhlaskan atau ya beringan beringan hati ya untuk melepaskan, mengikhlaskan, mempersilahkan dia melakukan apapun yang dia mau gitu dan mau bersama dengan siapapun gitu. Oke, kalau aku lihat nampaknya keadaan dia sebenarnya juga nggak baik-baik saja loh ya. Keadaan dia kayaknya lagi mengalami kesulitan nih, entah apa yang terjadi, entah ini dari karirnya, keuangannya, atau keluarganya, atau kehidupan sosialnya. Dia sedang mengatasi kesulitan lah intinya dalam kehidupannya. Dia pengen punya kestabilan lagi dari kehidupannya. Karena kalau aku lihat dia ini tipe orang yang suka melarikan diri ya, atau cari pelarian. Jadi kalau ada masalah tuh suka menghilang tiba-tiba terus melarikan diri gitu ya, kayak cari aman, nggak mau menyelesaikan masalah gitu ya. Oke, Six of Sword, mungkin sebagian dari mereka ada yang melakukan perjalanan ya, mungkin traveling atau mungkin pekerjaannya mengharuskan dia kilar-kilir ya, pindah-pindah kota, pindah-pindah daerah seperti itu, negara bahkan ada ya, aku lihat di sini ada yang sampai melakukan perjalanan internasional, bisa jadi mungkin dia mencari pekerjaan di luar negeri ya, mungkin sebagian atau memang aku lihat di sini kamu dengan dia memang LDR gitu ya. Terus itu juga aku lihat di sini kayaknya si dia ini juga lagi healing ya, atau menyembuhkan luka batinnya juga aku lihat di sini. Entah itu dari kamu atau dari pasangan-pasangan dia yang lain ya, aku lihat di sini. Terus juga ditambah dia memang pengen ada kemajuan dalam hidupnya. Makanya sekarang ya tetap berjuang untuk maju, bergerak untuk maju, untuk kestabilan hidup ya, aku lihat di sini.
Oke, Six of Sword. Aku melihat di sini nampaknya kayak akan ada suatu tindakan nih ya setelah masa-masa sulit yang dia alami ya, entah itu dari kehidupan dia setelah kehidupan dia mungkin sudah stabil, atau mungkin ketika nanti dia lihat ada peluang berkomunikasi atau berinteraksi lagi dengan kamu, nih orang kayaknya mau membuka kembali komunikasi dengan kamu. Dia pengen adanya stabilitas hubungan dengan kamu, pengen adanya penyembuhan juga dari luka batin satu sama lain. Intinya nih orang kayak ingin mulai muncul kembali ke kehidupan kamu. Tapi aku merasa bagi kamu yang saat ini lagi lajang, justru malah di sini kamu kayak udah deh, mending pulih aja dari rasa patah hatiku yang mana kemarin sempat memperjuangkan hubunganmu bersama si dia ini di masa lalu yang enggak sukses gitu ya. Jadi kamu bener-bener udah ngerasa kayak putus asa untuk menjalani suatu hubungan. Jadi karena juga kemarin kan kamu effort banget ya di hubungan kamu bersama orang ini, kamu sangat bekerja keras banget untuk membuat hubungan kalian berhasil, tapi nampaknya justru sebaliknya, justru malah hubungan kalian hancur penuh dengan kekecewaan, bahkan memberikan trauma. Sehingga aku lihat di sini kamu kayak pesimis atau putus asa gitu untuk menjalin suatu hubungan, baik itu dengan orang lama ataupun orang baru gitu. Ya, aku lihat dari sisi kamu seperti itu kalau misalkan saat ini kamu lagi lajang, ya lagi single, lagi jomblo gitu ya. Jadi itu yang kamu pikirkan. Sedangkan si dia sebenarnya pengen membuka komunikasi lagi dengan kamu, pengen punya hubungan stabil lagi. Oke, pesan dari Six of Swords itu adalah tentang coba tahan keinginan kamu untuk atau tahan pemikiran kamu seperti itu. Maksudnya jangan terlalu cepat mengambil keputusan atau membuat pemikiran kamu yang kayak udah putus asa dengan hubungan itu, jangan seperti itu. Coba perlahan-lahan rubah pikiran negatif itu gitu loh. Ya, jangan kamu jadikan itu suatu pegangan hidup atau prinsip gitu ya. Jangan sampai benar-benar putus asa sehingga kamu mati rasa dan tidak mau sama sekali menjalin hubungan, jangan. Itu pesan dari Six of Swords ya. Karena masa-masa lajangmu sekarang, ini tuh sebenarnya diberikan kesempatan untuk memilah-milah ya. Kamu sebenarnya saat kamu jomblo sekarang itu sebenarnya diberikan semesta untuk ruang ya untuk menjalin hubungan yang sehat gitu ya. Nggak harus dalam percintaan dulu, bisa mungkin hubungan dalam karir ya, dengan relasi ya bisa jadi, atau pertemanan gitu. Pelan-pelan aja gitu loh maksudnya. Tapi yang pasti jangan sampai kamu bener-bener saking putus asanya akibat gagalnya hubungan kamu dengan dia kemarin, itu membuat kamu bener-bener yang kayak lepas tangan, mati rasa gitu, kayak udah nggak ingin lagi menjalin hubungan. Jangan ya seperti itu. Tapi kalau memang saat ini belum siap untuk menjalin hubungan, pelan-pelan coba dirubah rasa putus asa itu. Tetap yakin aja gitu ya. Karena di sini aku lihat memang saat ini kamu diberikan ruang untuk healing aja dulu, menyembuhkan luka batin ya. Sehingganya nanti kamu bisa menemukan keberanian untuk ya mungkin memulai kembali hubungan dengan seseorang gitu. Oke, jadi ternyata kenapa kamu sampai putus asa ini atau kayak belum mau deh untuk membuka hati dengan siapapun gitu ya. Karena di sini kemarin ketika kamu menjalin hubungan dengan si dia, kamu dengan dia itu kurang kompak menjalani hubungan ini. Kurang adanya kerja sama tim atau kurang adanya timbal balik. Mungkin kamu yang selama ini effort, tapi dianya mah nggak pernah effort untukmu. Kamu banyak melakukan banyak hal, tapi dianya apatis ya. Sehingga kayak semakin kesini motivasi kamu untuk memiliki dia, untuk tetap bertahan atau untuk bisa langgeng dengan dia tuh kayak udah nggak ada gitu. Apalagi ditambah dengan sering terjadi konflik di antara kalian sering berantem ya, entah karena apa. Ditambah lagi juga mungkin
di sini sama-sama ego atau dianya terlalu ego gitu, ditambah lagi juga dengan persaingan yang dia hadirkan, ya kan? Ada wanita lain atau pria lain yang dia hadirkan di antara kalian berdua gitu. Jadi di sini makanya kamu sepertinya putus asa itu ya karena ini. Kayak bisa nggak sih dibilang trauma? Mungkin ya, bisa jadi. Yang pasti di sini kamu kecewa gitu. Kamu kayak aduh udah capek gitu. Apalagi yang sering menimbulkan konflik di antara kalian adalah pihak ketiga itu, ya kan? Aku lihat di sini terus itu juga ditambah dia kurang berdedikasi untuk membangun hubungan kalian. Terus itu juga dia tidak pernah melakukan effort untuk membuat hubungan kalian bisa dipertahankan ya, untuk bisa langgeng seperti itu. Terus itu aku lihat di sini kamu sangat merasakan sekali bahwa dia ini terlalu apatis terhadap hubungan ini, atau bisa jadi juga memang kedua belah pihak sama-sama apatis satu sama lain untuk memperjuangkan hubungan ini gitu. Nah, bagi kalian yang saat ini masih lajang juga aku lihat ternyata kamu juga kayak nggak mau berusaha untuk bertemu dengan orang lain ya, orang baru. Kamu kayak bahkan dengan orang lama pun aku lihat kayak nggak mau aja gitu bertemu juga dengan dia atau membuka kembali komunikasi dengan dia aja nggak mau gitu ya. Aku lihat di sini keadaan kamu sekarang tuh kayak apatis aja. Mau ketemu orang dengan orang baru kayak ogah, ya welcome sih welcome, kayak kenal oke lah gitu. Tapi kalau untuk menjalin hubungan dengan orang baru juga masih apatis, ditambah lagi dengan orang lama juga lebih apatis, nggak mau bahkan kayak membuka komunikasi aja nggak mau gitu. Oke, aku melihat di sini kamu benar-benar patah hati banget ya ketika kamu tahu bahwa dia melakukan pengkhianatan terhadap kamu sampai-sampai ya aku lihat di sini kamu kayak bisa nggak sih dibilang menyerah? Soalnya di sini ketika kamu tahu bahwa dia mengkhianati kamu kayak justru malah kamulah yang mengundurkan diri ya, mengisolasi diri, menarik diri ya. Dan aku lihat di sini akhirnya kamu yang menyerah gitu ya. Dan akhirnya terjadilah perpecahan. Bahkan aku lihat sebagian dari kalian ada yang sampai depresi loh, gara-gara kelakuan dia yang mengkhianati kamu. Ya akhirnya kalian berpisah, ya kamu merasa selalu nggak bahagia, dia ini bener-bener ngebuat kamu jengkel ya, bener-bener sedih lah. Aku lihat di sini kamu kesel banget, bahkan ada gangguan secara mental juga. Ya, setelah itu aku lihat di sini kamu juga seperti orang yang kebingungan, ya seperti orang yang terasingkan, kehilangan, bener-bener ya aku lihat di sini memberikan pukulan keras terhadap kamu ketika dulu dia menghadirkan wanita lain atau pria lain dan ketahuan oleh kamu gitu ketika kamu tahu, atau bisa jadi ya memang karena dia yang memamerkannya gitu, entah di media sosial atau dia yang mungkin memberitahukannya ke kamu gitu, sehingga aku lihat di sini kamu kecewa banget. Hancur-hancuran, ada yang sampai depresi aku lihat di sini ya. Terus itu aku lihat di sini mungkin ada air mata yang mungkin hampir setiap hari jatuh ya. Aku lihat di sini kamu mungkin selama ini selalu menangis ya akibat pengkhianatan yang dia lakukan. Kamu benar-benar patah hati, sedih banget gitu ya. Mau diajak kompromi juga tetap akhirnya juga berantem gitu ya. Aku lihat di sini. Makanya di sini kamu memilih untuk mengakhiri hubungan. Karena ya kamu merasa kayak kesulitan untuk mempertahankan hubungan ini, apalagi untuk hubungan jangka panjang itu kayaknya sulit banget seperti itu, sehingga aku lihat di sini kamu sepertinya lebih memilih untuk memberikan rasa hormat kepada dia, mengambil sikap terbuka atas situasi yang ada. Kalau memang dia memilih yang lain ya udah gitu, kamu yang mundur dan kamu yang mempersilahkan dia bersama yang lain seperti itu ya. Mungkin kamu yang selama ini selalu menunjukkan perasaanmu, atau mungkin kamu yang selama ini mengatakan bahwa kamu cinta dia gitu ya, mau kamu laki-laki ataupun perempuan, kamu yang mungkin selama ini selalu berkata terbuka dan jujur tentang perasaanmu seperti itu ya.
Sedangkan dia mungkin, ya mungkin sering menutup-nutupi perasaan seperti itu. Ditambah lagi kamu dengan dia sering banget berdebat ya, entah masalah apa aja pasti diperdebatkan gitu. Terus itu juga mungkin salah satu di antara kalian, entah ini kamu mungkin ya, sering melontarkan komentar-komentar yang menyakitkan, ya, atau omongan-omongan yang nyelkit gitu ya, atau bahkan mungkin sering menuduh dia, ya, sehingga ini juga yang sebenarnya menjadi salah satu faktor memperburuk keadaan hubungan kamu dengan dia. Karena ada yang kalau ngomong tuh suka nyakitin gitu. Ditambah lagi ternyata dia ini orang yang boros, say, ya, dia ini orang yang boros. Sehingga kehidupannya selama ini saat masih bersama kamu kemarin-kemarin tuh ya, hidup dia ini kayak apa ya, kayak penuh dengan kekhawatiran. Ya, aduh besok bisa dapat rezeki nggak ya, besok bisa dapat uang nggak ya, gitu, besok bisa makan nggak ya, seperti itu. Jadi penuh dengan rasa kayak wanti-wanti gitu loh. Kayak dia tuh kayak ada rasa kayak harus berjaga-jaga untuk kedepannya gimana nih gitu ya. Karena kalau aku lihat dia memang punya gaya hidup di luar kemampuan, pendapatan dia sekian, pengeluarannya berlebihan. Nah, seperti itu ya. Sehingga ada ketidakstabilan secara materi sebenarnya. Jadi dulu kenapa dia cuek ya, selain ada pasangan lain ya karena keadaan materi dia sebenarnya nggak stabil ya. Sedangkan pengeluaran dia tuh sangat banyak, boros orangnya juga ya. Ditambah lagi juga ternyata dia ini orang yang terlalu banyak menuntut ini itu. Banyak terlalu menuntut semua keuntungan tanpa banyak usaha. Jadi pengennya pengennya mendapatkan sesuatu dari kamu tapi nggak mau kerja keras gitu. Misalkan dia pengen kamu memberikan dia uang gitu ya, tapi dia nggak mau bekerja dengan kamu, misalkan kamu pengusaha gitu ya, dia nggak mau bantu-bantu usaha kamu, tapi maunya duitnya kamu aja, seperti itu, contoh aja. Nah, intinya seperti itu, dia itu selalu banyak menuntut ini itu sama kamu, tapi nggak mau ada usahanya, kayak gitu. Pengennya dapet apa yang dia mau, tapi nggak mau kerja keras gitu ya. Terus juga dia ini orang yang selalu memanjakan dirinya dengan barang-barang mewah atau barang-barang yang branded yang seperti itu ya, mahal seperti itu. Bahkan ada nih sebagian dari kalian yang sampai-sampai harus membayar tagihan dia, entah itu utang-utangnya ya. Karena aku lihat di sini karena dia itu punya gaya hidup yang hedon ya, sehingga ada yang sampai berani berhutang untuk memenuhi gaya hidup gitu. Sehingga mungkin kalau dia berhutang tuh ya, dia mungkin minta uangnya ke kamu untuk bayar utangnya itu gitu ya, atau dia langsung ngomong ke kamu bayarin gitu kan, atau misalkan dia punya tagihan-tagihan apa gitu ya, kredit apa gitu, nah kamu yang harus mengeluarkan uang gitu ya, entah itu dia ngomongnya minjem kah, atau memang ya secara langsung dia meminta kamu untuk membayarkannya, gitu. Ya, jadi ditambah lagi juga aku lihat di sini dia nggak pernah jujur sama kamu dalam hubungan ini ya. Terus itu orangnya gengsian. Terus itu juga dia ini berlagak sok kaya ya, berlagak sok kaya. Terus juga dia ini ingin mendapatkan suatu kekayaan dari pasangannya alih-alih memberikan cinta. Jadi dia nyari itu pasangan yang berduit ya, entah itu karena harta warisan ataupun memang bekerja keras ya pasangannya, yang pasti di sini dia memang ngincar pasangan itu yang kaya raya. Nah, dia nanti kayak seolah-olah akan memberikan cinta. Jadi kalau kamu memberikan dia uang, dia akan kayak seolah-olah dia menunjukkan rasa cintanya, gitulah ya intinya. Oke, apa yang dia rasakan terhadap kamu saat ini? Memiliki minat ya, masih memiliki ketertarikan, masih memiliki rasa sayang sama kamu ya, masih berminat sama kamu. Cuman saat ini aku lihat memang banyak yang perlu dia urus ya, perlu dia fokusin. Ada sesuatu dalam hidup dia kan yang belum stabil nih. Nah, itu juga menjadi suatu penyadaran diri bahwa dia juga harus bisa fokus dengan kehidupannya. Ya, dia harus bisa kalau aku lihat sih sebenarnya dia ini orang yang tahu rasa bersyukur ya.
Tapi ya itu, dia harus tahu diri, dia juga saat ini lagi tahu diri ya bahwa hidup dia lagi nggak baik-baik saja gitu. Makanya saat ini dia sedang mencari peluang atau memanfaatkan peluang yang ada untuk bisa menstabilkan hidupnya. Terus itu juga gimana caranya untuk melepaskan penyesalan-penyesalan yang pernah dia perbuat di masa lalu. Termasuk dengan kamu, gimana caranya dia biar tidak menyesal lagi karena pernah berbuat salah sama kamu gitu ya. Karena aku lihat keadaan dia saat ini tuh benar-benar ada di ambang stagnasi, benar-benar yang mungkin stagnan kehidupan dia tuh udah begitu panjangnya yang dia lalui gitu ya, begitu panjang, kayak nggak menemukan solusi, hidup dia gitu-gitu aja gitu ya. Dan aku lihat di sini dia mungkin mulai termotivasi, mulai antusias, mulai proaktif untuk itu ya, memperbaiki keadaan dirinya seperti itu. Kemudian Four of Cup reverse berarti menunjukkan bahwa ada situasi memang kamu dengan dia saat ini sudah berpisah. Bahkan perpisahan yang terjadi di antara kamu dengan dia kemarin justru malah saling mengisolasi diri ya, saling menarik diri, saling menjauhkan diri satu sama lain ya, aku lihat di sini. Dan aku melihat di sini kayak apakah ini dia atau kamu atau memang kedua belah pihak memang satu sama lain kayak lagi nggak bersedia untuk menjalin suatu hubungan. Jadi kayak pengen sendiri aja dulu gitu ya. Jadi kalau aku lihat si dia ini kayak akhir-akhir ini atau mungkin hari ini baru saja menyadari bahwa dia harus bisa keluar dari masa-masa sulit di hubungan kamu dengan dia. Karena kemarin kan kalian berpisah terus itu saling menarik diri ya. Dia juga mungkin menutup akses agar kamu tidak mengetahui keadaannya seperti itu atau mengisolasi diri, menjauhkan diri dari kamu. Dan aku lihat nampaknya hari ini dia kayak nggak kepengen tuh untuk menjalin suatu hubungan atau memulai hubungan lagi gitu. Karena aku lihat di sini ya, perasaan dia terhadap kamu tuh benar-benar ngebuat dia stres. Saat ini yang dia rasakan adalah rasa stres akibat putus cinta dengan kamu. Dan putus cinta dengan kamu itu memberikan rasa traumatis loh ke dia. Dia benar-benar stres karena dia nggak tahu ya ketika dia berpisah dengan kamu, perasaannya nggak enak. Terus itu dia menjalin hubungan dengan yang lain, kayaknya kayak nggak nyaman gitu. Jadi dia stres dengan koneksi kalian gitu. Kenapa dia sampai begini gitu. Makanya di sini aku lihat setelah berpisah dengan kamu, setelah putus cinta dengan kamu, dia ngerasa stres banget, traumatis banget. Dan aku lihat juga ya kamu juga merasa traumatis ya. Traumatisnya karena saat bersama dia gitu ya, kamu merasa traumatis. Tapi kalau dia setelah berpisah dengan kamu, barulah dia rasa tuh rasa stres atau rasa traumatis itu gitu ya. Dan saat ini aku lihat dia melajang tuh karena memang pengen untuk mengisolasi diri dulu dari dunia-dunia dia yang kemarin-kemarin itu dan memberikan waktu untuk dirinya untuk pulih aja dulu, untuk tenang dulu gitu ya, untuk apa ya, mengerti tentang perasaan dia yang sebenarnya, menenangkan perasaan dia yang nggak tenang itu gitu terhadap kamu ya setelah berpisah dengan kamu. Terus itu aku melihat di sini ternyata dia selama ini sudah cukup menderita loh. Ya, ada kesedihan, kesedihan ya karena berpisah dengan kamu, ditambah lagi dengan keadaan dia yang ternyata tidak baik-baik saja itu, gitu kan. Terus itu aku lihat di sini, kalau misalkan kemarin dia sempat menjalin hubungan, nampaknya memang dia kayak siap untuk mengakhiri hubungannya dengan pasangannya yang kemarin, ya. Setelah di sini dia banyak mendapatkan kesadaran dan refleksi diri, nah dia sadar ternyata kenapa ketika dia menjalin hubungan dengan yang lain, tapi kok dia ngerasa nggak tenang, dia ngerasa nggak bahagia, dia justru malah stres, kepikiran kamu terus yang minta pisah sama dia, berpisah dengan dia. Akhirnya di sini dia menyadari bahwa
oh ternyata aku tuh sebenarnya memang masih menginginkan kamu, masih mencintai kamu. Makanya di sini dengan kesadaran itu semua, dengan refleksi yang telah dia dapatkan, dia mengakhiri hubungannya dengan pasangannya seperti itu. Dan mulai memusatkan kembali perhatian dia pada hubungan kalian, pada kebangkitan hubungan kalian. Gimana nih caranya untuk membuat hubungan kalian bisa terjalin kembali, untuk bisa berhasil, itu gimana? Gitu kalau aku lihat di sini. Ya, jadi mulai ada kesadaran diri dan mulai melepaskan pasangan dia yang kemarin, gitu aku lihatnya. Tapi aku lihat ke depannya ya, dia akan mendapatkan suatu konsekuensi yang tidak menguntungkan, tidak membuat dia merasa bahagia, tidak memberikan dia tidak sesuai dengan ekspektasi dia, karena dia sempat menjalin hubungan dengan kamu tapi mungkin sering berselisih dengan kamu, sering bertengkar, berkonflik ya, ditambah juga dengan komunikasi yang buruk. Jadi kalau aku lihat setelah dia selesai dengan pasangan dia yang kemarin, inilah masa-masa dia melajang, dan dia saat ini melajang tuh ya, justru dia merasa bahwa apa ya, ini konsekuensinya dia, ya, tidak dipandang lagi oleh kamu, tidak dibucinin lagi sama kamu. Jadi ada penyadaran diri gitu, karena kan dia sadar bahwa kemarin sering bertengkar sama kamu, sering menghadirkan wanita lain, komunikasi juga buruk ya dengan kamu kemarin, sehingga dia ngerasa ini memang kayak udah kena karmanya deh dari apa yang dulu pernah aku lakukan terhadap kamu. Nah gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia mulai menyadari ya, dan mulai merasakan karma yang telah dia lakukan sama kamu, ya karena dia pernah selingkuhin kamu juga, berlaku curang sama kamu, bahkan mungkin pernah menipu kamu atau menipu orang lain gitu ya. Ditambah lagi juga ternyata nih orang tuh suka merusak diri sendiri. Mungkin dia suka minum minuman keras ya, alkohol gitu ya, atau dia suka begadang atau apalah gitu ya, pakai narkoba. Ini orang punya perilaku suka merusak diri sendiri. Dan aku melihat di sini dia ngerasa bahwa dia melihat cerminan dari kamu, ya dia ngerasa bahwa hubungan kalian gagal, dia sudah kehilangan kamu, sudah ada perceraian atau perpisahan di antara kalian. Dan aku lihat di sini dia merasa bahwa ya kenapa kamu sampai seperti ini sekarang, cuek sama dia, acuh, terus itu kamu seperti tidak lagi peduli sama dia. Di sini dia mulai menyadari bahwa memang ada masalah yang benar-benar serius di antara kalian ya. Ya itu tadi, kamu benar-benar kecewa. Bahkan mungkin ya itu tadi ya, perselingkuhan ini terjadi nggak cuma sekali dua kali. Kalau misalkan sekali dua kali mungkin kamu masih bisa memaklumi, tapi mungkin ini lebih gitu. Sehingga di sini dia baru sadar ketika sekarang sudah kamu tidak peduli lagi sama dia, dia baru menyadari bahwa ada masalah yang serius di antara kalian. Dan walaupun dia tahu masalah ini serius, dia juga nggak melakukan tindakan apapun, belum melakukan tindakan apapun, atau jadi nggak tahu dia harus berbuat apa dengan masalah yang ada gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia ngerasa ya dia gagal untuk bisa bersama dengan kamu. Kamu sudah bertransformasi, kamu sudah menjauh dari dia, apalagi di sini kamu selama ini sudah mengorbankan dirimu untuk dia, melakukan apapun untuk dia, sedangkan dia selama ini juga nggak pernah jujur sama kamu, suka menipu kamu, ditambah lagi kurang adanya komunikasi yang intim, intens di antara kalian, dia kurang agresif terhadap kamu, suka mengintimidasi kamu, ya. Jadi kalau aku lihat di sini baru menyadari ketika dia sudah kehilangan kamu, terus juga dia menyadari bahwa ketika dia bersama pasangan yang kemarin itu ya, itu ternyata tidak memberikan kebahagiaan, ya. Dia baru sadar ternyata kamu dengan dia memiliki konflik yang begitu besar gitu. Hubungan kalian itu bermasalah banget gitu. Ya. Oke. Kita lihat deh ke depannya apa yang akan dia lakukan gitu ya. Kedepannya apa yang akan dia lakukan?
Kedepannya apa yang akan dia lakukan? Apakah memang akan menyerah atau tetap akan memperjuangkan kamu? Kita lihat apa yang akan dia lakukan. Four of Swords, The Moon, Oke, 4 aja lah ya, cukup ya. Kalau aku lihat sih masih ada rasa ketakutan, kekhawatiran, rasa frustasi, kelelahan. Dia merasa kayak masih memiliki beban secara mental untuk menghadapi kamu itu, kayak masih takut, masih memiliki rasa terbebani ya, rasa bersalah lebih tepatnya gitu ya. Terus itu dia kayak butuh untuk berdamai dulu dengan dirinya, butuh untuk tenang dulu ya. Terus juga mungkin sebagian dari mereka ada yang saat ini lagi punya lagi sakit. Nah, jadi kayak butuh untuk memulihkan diri dulu. Kemudian ya itu, aku lihat dia kayak lagi mikir-mikir untuk merencanakan masa depannya itu harus gimana gitu ya. Yang pasti kedepannya ya dia introspeksi dulu sih, ya introspeksi diri dulu. Masih akan memutus komunikasi dari kamu dulu ya, terus itu kayak menghindari kamu dulu, karena di sini ternyata dia masih ada rasa kecemasan untuk menghadapi kamu, rasa stres dengan sikap kamu yang mengabaikan dia, yang menunjukkan sikap dingin, acuh seperti ini ya. Jadi aku lihat masih ada rasa ketakutan untuk menghadapi kamu, makanya di sini dia menurut dia menghindar aja dulu dari kamu, mengasingkan diri, memutus komunikasi dulu, seperti itu. Ya dia kayak lagi cari cara gimana bisa menghilangkan rasa stres ini. Mungkin juga ketika kamu menjalani hubungan dengan dia, hubungan ini tuh mungkin nggak asik dijalani, mungkin terlalu monoton, kaku, sehingga ngebuat hubungan terlalu stres, atau mungkin hubungan yang penuh dengan kecemasan, sehingga ngebuat stres. Nah, gimana nih cara untuk menghadapi stres di hubungan kalian? Ya, kalau aku lihat sih di sini kedepannya ya dia pengen melepaskan ketakutan dia dulu ya, ketakutan untuk menghadapi kamu, ketakutan ditolak, ketakutan dia tidak bisa bersikap adil sama kamu atau memperlakukan kamu dengan adil gitu ya. Ya, kalau aku lihat sih masih ya, dia masih merasa tidak bahagia dengan keadaan dia yang sekarang ya. Bahkan dia belum bisa menemukan solusi aja, dia ngerasa nggak bahagia gitu. Bahkan dia sering bermimpi tentang kamu, terus itu juga sering insomnia ya, karena pusing juga, stres juga mikirin hubungan kalian ini, gimana harus bertindaknya dia. Apalagi kan di sini semua pengkhianatan yang dia telah lakukan di belakang kamu, penipuan yang pernah dia lakukan, perselingkuhan yang pernah dia lakukan terhadap kamu, itu semuanya sudah terungkap. Sehingga di sini dia kayak bisa nggak sih dibilang malu? Intinya ada beban lah ya secara mental yang saat ini dia dapatkan gitu ya, akibat kebohongan-kebohongan dia selama ini sama kamu ya. Terus itu juga aku melihat di sini intinya di sini pengen menenangkan diri dulu aja deh ya, pengen cari ketenangan dulu, pengen meningkatkan kembali rasa kepercayaan diri dia setelah apa yang telah terjadi, apa yang telah dia perbuat ya. Jadi kalau aku lihat masih akan tetap mengabaikan kamu terlebih dahulu, seperti itu. Tapi walaupun mungkin menunjukkan sikap mengabaikan kamu, ternyata firasat dia itu kuat loh sama kamu. Ya, firasat dia itu tetap kuat. Jadi kayak masih memiliki koneksi yang kuat gitu. Jadi walaupun dia kamu lihat kayak acuh, cuek, kayak nggak butuh kamu lagi, sebenarnya dia tuh selalu terkoneksi sama kamu. Kayak tiba-tiba kok perasaan dia nggak enak, terus tiba-tiba tuh kepikiran kamu, jangan-jangan kamu sekarang lebih bahagia ya tanpa aku. Gimana ya kalau kamu ternyata lebih bahagia dari aku, jangan-jangan kamu udah punya yang lain, nah gitu ya. Jadi sering kepikiran-kepikiran yang itu kayak memberikan petunjuk ke dia tentang kamu gitu. Oke. Kalau kedepannya itu sebenarnya akan ada reuni
ya. Four of Wands, akan ada reuni. Kemungkinan dia akan datang itu di hari-hari melakukan perayaan yang ada hubungannya dengan perayaan. Misalkan apa tuh? Lebaran nanti bisa jadi ya. Lebaran nanti atau hari ulang tahunmu atau hari apa deh, pokoknya yang berhubungan dengan perayaan. Karena kalau aku lihat di sini memang sebenarnya masih ada harapan atau keinginan dari dia untuk menjalin hubungan yang bahagia. Bahkan mungkin ingin adanya pernikahan dengan kamu, seperti itu ya. Yang pasti nih orang kayak masih akan datang ya, Four of Wands, tapi di hari-hari perayaan tertentu gitu ya. Kemungkinan dia akan datang di hari-hari perayaan nih. Ada Ace of Wands juga, berarti memang akan ada suatu tindakan, langkah tepat, langkah pasti yang akan dia lakukan untuk bisa mengembangkan atau memperkuat atau memperbaiki hubungan kalian berdua gitu. Masih akan ada effort atau tindakan dari dia. Cuman ya itu butuh the moon reverse ini dulu ya, butuh untuk menghilangkan beban mental yang dia dapatkan karena telah menyakiti kamu, terus juga atas sikap kamu yang sekarang itu kan dia ngerasa kayak bersalah banget kan, ngerasa benar-benar malu gitu ya, dia kayak tersadarkan diri. Terus juga butuh untuk memberikan rasa kepercayaan diri dulu, meningkatkan rasa kepercayaan dirinya dulu gitu ya. Jadi setiap energi orang beda-beda ya. Kalau aku lihat di sini sih kemungkinan di hari-hari perayaan tertentu gitu, entah hari ulang tahunmu, entah hari apa gitu ya, lebaran atau apa gitu. Di sini Four of Wands. Oke, ya aku lihat masih akan ada union ya, atau reuni ya, ada reuni, dia mau datang lagi gitu. Untuk bersatu atau enggaknya itu tergantung kalian. Kalau aku lihat sih dia masih akan mau gitu memperjuangkan kamu ya, cuman ini butuh waktu nih, dia butuh kepercayaan diri dulu, butuh untuk berani dulu mentalnya menghadapi kamu. Kira-kira dia berani menghadapi kamu, nah mungkin disitulah dia siap untuk datang gitu ya. Aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Kemudian energi paling kuat di sini ada Pisces. Tidak menutup kemungkinan ke-12 zodiak ada semua ya. Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Kemudian energi paling kuat ada Pisces. Itu saja ya. Oh ya, ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja, oke? Ada 23, 27, 4, 11, 13, 2, 12, 9, 28, 25, 16, 10, 22, 3, 18, 15, 17, 7, 5, 1, 20, 21, 19, 26. Kemudian apa ini? Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada Desember, Mei, Maret, Agustus, April, Juli, Februari, November, dan September. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silahkan disituasikan saja. Ada sio kerbau, sio ayam, sio monyet, sio naga, sio macan, sio tikus, sio kambing, sio babi, dan sio kuda. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. JIKTHZSQOLYXA DRN UFWG VMEBC.
Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.